make me feel a little higher. We should do it, make me smile. Make me feel so Halo teman-teman, perkenalkan, kami dari kelompok C yang beranggotakan Ashrofi Zidan dengan NIM F1B019041, Fiorentina Natasha Alva Cecilia dengan NIM F1B019064, Muhammad Naufal Putra Nasoka dengan NIM F1B019070, Riani Rahayu dengan NIM F1B019065, dan Tata Nadia Tiffany dengan NIM F1B019071. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi pemisahan pegawai. Mungkin teman-teman sudah tidak asing ya dengan kata-kata pemisahan, apalagi perpisahan. Nah, tapi kali ini kami akan membahas mengenai pemisahan antara sumber daya manusia dengan perusahaan atau organisasi. Wah, kelihatannya menarik ya. Tunggu apa lagi? Yuk sama-sama kita simak bareng-bareng ya. Pemisahan merupakan suatu kondisi ketika seorang pekerja harus berpisah dengan perusahaan atau organisasi tempat kerjanya. Pemisahan ini berasal dari keinginan pekerja sendiri atau bisa juga berasal dari keputusan perusahaan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir manajemen sumber daya manusia. Istilah pemberhentian sinonim dengan kata separation, pemisahan, atau pemutusan hubungan kerja. Pemberhentian atau pemisahan karyawan hendaknya dilakukan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang ada agar nantinya tidak menimbulkan masalah. Oleh karena itu, proses pemisahan atau pemberhentian karyawan seyogyanya harus menurut prosedur sebagai berikut. Yang pertama, musyawarah karyawan dan pimpinan perusahaan. Lalu musyawarah pimpinan serikat buruh dengan pimpinan perusahaan. Yang ketiga, musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan P4D. Yang keempat, musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan P4P. Yang terakhir adalah pemutusan berdasarkan keputusan pengadilan negeri. Prosedur ini tidak perlu dilakukan semuanya jika pada tahap tertentu telah dapat diselesaikan dengan baik. Terdapat 8 alasan penyebab pemisahan karyawan. Yang pertama adalah undang-undang. Undang-undang dapat menyebabkan seorang karyawan harus diberhentikan dari suatu perusahaan. Misalnya, karyawan anak-anak, WNA, atau yang terlibat dalam organisasi terlarang. Yang kedua adalah karena keinginan karyawan. Beberapa alasan pengunduran diri karyawan antara lain pindah ke tempat lain untuk mengurus orang tua, ikut suami, kesehatan yang kurang baik, melanjutkan pendidikan, dan berwira swasta. Alasan yang ketiga adalah keinginan perusahaan. Keinginan perusahaan memberhentikan karyawan dapat disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama adalah karyawan yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya, perilaku dan disiplin yang kurang baik, melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib perusahaan yang ada, tidak dapat bekerja sama dan terjadi konflik dengan karyawan lain, serta melakukan tindakan amoral dalam perusahaan. Alasan yang keempat adalah pensiun. Pensiun merupakan pemberhentian karyawan atas keinginan perusahaan, undang-undang, ataupun karyawan sendiri. Pensiun merupakan hal yang lazim dilakukan mengingat produktivitas akan semakin menurun akibat usia lanjut, maupun cacat fisik, kecelakaan dalam melaksanakan pekerjaan, dan lain-lain. Alasan selanjutnya adalah kontrak kerja yang berakhir. Karyawan kontrak akan dilepas atau diberhentikan apabila kontrak kerjanya telah berakhir. Pemberhentian berdasarkan berakhirnya kontrak kerja tidak menimbulkan konsekuensi karena telah diatur terlebih dahulu.
Alasan yang keenam adalah kesehatan karyawan. Kesehatan karyawan dapat menjadi alasan untuk pemberhentian karyawan. Inisiatif pemberhentian bisa berdasarkan keinginan perusahaan ataupun keinginan karyawan. Yang ketujuh adalah meninggal dunia. Karyawan yang meninggal dunia secara otomatis putus hubungan kerjanya dengan perusahaan. Perusahaan memberikan pesangon atau uang pensiun bagi keluarga yang ditinggalkan sesuai dengan peraturan yang ada. Karyawan yang tewas atau meninggal dunia saat melaksanakan tugas, pesangon atau golongannya diatur tersendiri oleh undang-undang. Misalnya, pesangonnya lebih besar dan golongannya dinaikkan sehingga uang pensiunnya lebih besar. Dan yang terakhir adalah perusahaan dilikuidasi. Karyawan akan dilepas jika perusahaan dilikuidasi atau ditutup karena bangkrut. Bangkrutnya perusahaan harus berdasarkan hukum yang berlaku, sedang karyawan yang dilepas harus mendapat pesangon sesuai dengan ketentuan pemerintah. Terdapat beberapa macam jenis atau bentuk pemberhentian pegawai. Di antaranya adalah yang pertama, pemberhentian pegawai menurut sifat pemutusan hubungannya. Menurut Siswanto Sastrohadiwiryo dalam bukunya yang berjudul Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, berdasarkan sifatnya, pemutusan hubungan kerja dapat dibedakan menjadi yang pertama, pemutusan hubungan kerja secara terhormat, pemutusan hubungan kerja sementara, dan pemutusan hubungan kerja dengan tidak hormat. Yang kedua adalah pemberhentian pegawai menurut prosesnya. Ada 4 macam pemberhentian pegawai. Yang pertama, pensiun. Yang kedua, pemberhentian atas permintaan sendiri pegawai. Yang ketiga, pemberhentian langsung oleh pihak perusahaan. Dan yang keempat, pemberhentian sementara. Pengertian pemutusan hubungan kerja atau PHK menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan penguasa. Sedangkan pengertian dari perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah perselisihan yang timbul sebagai akibat tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Berikut adalah 6 tahapan yang bisa dijalankan perusahaan yang memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Yang pertama adalah menyiapkan data pendukung yang lengkap. Tahapan pertama dalam melakukan PHK karyawan sebaiknya perusahaan memiliki data atau dokumen pendukung. Dokumen tersebut berisi tentang faktor alasan atau penyebab perlunya melakukan pemutusan hubungan kerja karyawan. Yang kedua adalah pemberitahuan kepada karyawan yang bersangkutan. Setelah menyiapkan data atau dokumen-dokumen pendukung, selanjutnya melakukan pemberitahuan kepada karyawan yang bersangkutan. Karena hubungan industrial ini merupakan hubungan dua pihak, jangan sampai karyawan tiba-tiba diberhentikan tanpa pemberitahuan. Yang ketiga adalah musyawarah. Musyawarah dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu karyawan dan perusahaan. Musyawarah ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan pemufakatan yang dikenal dengan istilah bipartit. Selanjutnya adalah bantuan pihak ketiga seperti dari Dinas Tenaga Kerja. Apabila ternyata dalam permasalahan yang terjadi tidak bisa diselesaikan dengan cara musyawarah, maka bantuan pihak ketiga yaitu Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker setempat sangat diperlukan. Yang kelima, melakukan mediasi hukum. Jika dengan bantuan Disnaker penyelesaian masalah belum ditemukan, maka upaya hukum bisa dilakukan hingga ke pengadilan. Dan yang terakhir adalah persiapan uang kompensasi. Bila akhirnya terjadi pemutusan hubungan kerja, perusahaan wajib memberikan uang kompensasi. Dalam hal ini adalah pesangon atau uang penghargaan masa kerja yang seharusnya diterima oleh karyawan. Terdapat tata cara dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja. Yang pertama adalah perundingan bipartit. Perundingan dilakukan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan serikat buruh. Dalam hal ini, jika tidak menemukan kata sepakat, para pihak yang berselisih akan melanjutkan perundingan ke
ke tingkat tripartit. Sedangkan jika kedua belah pihak menyepakatinya, maka dibuat perjanjian bersama dan didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial di mana perusahaan berada. Yang kedua adalah perundingan tripartit. Perundingan ini dilakukan oleh pekerja dengan pengusaha, di mana melibatkan fasilitator yakni pihak ketiga. Tahapan perundingan tripartit yaitu yang pertama mediasi. Penyelesaian dilakukan dengan cara musyawarah yang dipimpin satu orang ataupun lebih. Yang kedua adalah konsiliasi, yaitu penyelesaian yang dilakukan secara musyawarah dengan penengahnya seorang konsiliator. Yang ketiga adalah arbitrase. Arbitrase merupakan penyelesaian perselisihan yang dilakukan di luar pengadilan hubungan industrial. Jalan yang ditempuh yakni dengan melakukan kesepakatan tertulis berisi pernyataan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan ini. Tahapan yang terakhir adalah Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Para pihak yang tidak menyetujui dan menolak anjuran dari mediator maupun konsiliator akan melanjutkan perselisihan dengan pengajuan gugatan ke PHI atau Pengadilan Hubungan Industrial. PHI ini merupakan bentuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ditempuh sebagai alternatif terakhir, dan secara hukum ini bukan merupakan kewajiban para pihak yang berselisih, melainkan hak. Dengan berakhirnya hubungan kerja, pengusaha wajib memberikan kompensasi PHK kepada karyawan yang bersangkutan. Macam-macam kompensasi PHK yaitu sebagai berikut. Yang pertama, uang pesangon. Besarnya pesangon didasarkan atas masa kerja dengan ketentuan minimal diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat 2. Yang kedua adalah uang penghargaan masa kerja. UPMK ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat 3. Yang ketiga adalah uang penggantian hak. Uang penggantian hak diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 Ayat 4. Yang keempat adalah uang pisah. Kompensasi ini khusus untuk PHK yang disebabkan karyawan resign atas kemauan sendiri. Dan yang terakhir adalah upah proses. Kompensasi ini timbul karena proses PHK oleh pengusaha. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengangkat studi kasus mengenai penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi COVID-19 di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karanganyar melalui mediator. Yang pertama, kita akan melihat mengenai peranan mediator Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karanganyar dalam menyelesaikan perselisihan PHK pada masa pandemi COVID-19. Mediator dituntut untuk mampu menciptakan kondisi yang kondusif agar bisa menjamin terciptanya suatu kompromi antara pihak-pihak yang bersengketa. Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karanganyar memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, pembinaan hubungan industrial, pengembangan hubungan industrial, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kasus perselisihan hubungan industrial selama masa pandemi COVID-19 meningkat drastis, di mana terdapat sekitar 60 lebih kasus yang ditangani para mediator Dinas Ketenagakerjaan Karanganyar. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya PHK ini adalah efisiensi perusahaan dengan melakukan PHK karena sulitnya pemasaran produk dan penurunan pesanan. Berdasarkan data dari tabel berikut, dapat diketahui bahwa peran mediator dalam membantu menyelesaikan perselisihan di Kabupaten Karanganyar dapat dikatakan belum optimal. Hal ini mengacu dari jumlah perselisihan yang masuk di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karanganyar dengan upaya penyelesaian yang dihasilkan baik melalui perjanjian bersama maupun anjuran tertulisnya. Apabila perselisihan hubungan industrial tersebut sampai kepada anjuran tertulis, maka dapat dianalogikan peran mediator dalam membantu menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dianggap gagal. Walaupun sejatinya baik perjanjian bersama dan anjuran tertulis merupakan sama-sama produk hasil dari mediator yang diperoleh dari sidang mediasi.
Yang kedua, kita akan melihat mengenai kendala mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karanganyar. Terdapat beberapa kendala yang dialami oleh para mediator dalam melaksanakan tugas dan perannya. Adapun hambatan tersebut yaitu terkait pengiriman surat pemanggilan dan anjuran tertulis yang seharusnya pihak mediatorlah yang mengantarkan kepada pihak yang berselisih. Namun, dalam praktiknya, para pihaklah yang dihubungi oleh mediator untuk mengambil surat pemanggilan atau anjuran tertulis tersebut lewat media WhatsApp atau telepon. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan jumlah mediator fungsional yang bertugas di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karanganyar. Akibatnya, pengiriman surat-surat tersebut kepada para pihak menjadi terhambat. Jadi, kesimpulannya adalah pemisahan pegawai merupakan salah satu hal penting dalam manajemen sumber daya manusia, di mana pemisahan pegawai memiliki peran penting dalam perusahaan atau organisasi karena pemisahan pegawai ini merupakan sebuah tindakan yang pasti terjadi dalam suatu organisasi atau perusahaan, baik atas keinginan pemilik perusahaan maupun dari keinginan pegawai. Pemisahan pegawai memiliki penyebab, jenis, dan sistematikanya sendiri, yang mana harus disikapi secara profesional oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses pemisahan pegawai tersebut, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang tidak perlu. Dalam prosesnya, pemutusan hubungan kerja atau PHK memiliki aturan, ketentuan, dan sistematikanya sendiri, yang mana harus ditaati oleh para pihak yang berselisih dalam hal tersebut. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sebagai contoh, fenomena aktual tentang pemisahan pegawai diambil pada kasus penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi COVID-19 di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karanganyar melalui mediator, yang membahas mengenai seberapa pentingnya peran mediator dalam proses penyelesaian perselisihan PHK dan hal lain yang berkaitan dengan pemisahan pegawai. Missing someone